mungkin sedikit panjang, tapi saya mungkin percaya bahwa teman-teman dari Muslimia itu bisa mentoleransi lah. Ya baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu... Tunggu dulu sebelum pertanyaan. Non-Islamnya dari mana nih? Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu? Oh, saya Kristen. Saya Kristen. Oh, oke, sip. Lanjut. Iya. Yang tadi saya dengarkan ketika membahas tentang Al-Quran yang ditulis secara berkala, betul? Betul, ya. Betul. Berangsur-angsur, ya. Lalu? Ketika Al-Quran itu ditulis, apakah Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad, mohon izin, itu dalam bahasa apa? Atau memang dalam bahasa yang tertentu, sehingga mereka juga menulis dalam bahasa itu, atau dari bahasa lain mereka terjemahkan ke dalam bahasa lain lagi? Sekian. Izin, Mantap. sebelum jawab nih, ini kan ada Deng Handi ya. Alfi izin sapa dulu ya. Assalamualaikum Deng Handi. Bang Andi, siksa bang, ntar bang. Lanjutkan saja, aku stay back. Oke, siap. Bang Kores, Ya, silakan. jadi siap. Jadi ini sebelum loading screen ya. Pertama harus diingat dulu kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala, sifat bicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah walau hurfin bila sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu yang harus diingat dulu gitu. Karena sifat berbicaranya Allah berbeda dengan sifat berbicaranya makhluknya atau ciptaan-ciptaannya. Lalu ketika disampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Itu berbentuk wahyu yang dititipkan kepada malaikat Jibril. Lalu dari malaikat Jibril itu kepada Nabi disampaikan dengan sesuai bahasa kaumnya. Jadi ingat fasenya itu. Gitu. Sebagaimana firman Allah, kami tidak. Ya, terus Bang Kores. Nah itu yang dibilang Satsugi tadi gitu. Kami tidak akan mengutus Rasul kecuali dengan sesuai bahasa kaumnya, begitu redaksinya. Itu Egi jawabannya. Sampai sini nangkep? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama my sekali, bre. Bang. Satsugi dilanjut ya. Udah benar itu. Boleh Bang, saya tanggapi lagi Bang. Iya, silakan. Izin. Ini saya juga saya memiliki teman yang Muslim, dia juga cukup akrab dengan saya, dan yang dikatakan dari jawaban tadi bahwa malaikat Jibril yang memberikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, betul? Perantara. Malaikat Jibril itu sebagai perantara, Bang, sebagai penyampai. Jadi malaikat bukan yang pemberi. dipakai oleh Allah, jadi malaikat Jibril ini yang dipakai oleh Allah untuk ke Nabi Muhammad, benar? Betul. Ya, sebagai penyampai wahyu. Iya. Iya. Tetapi ada di beberapa teman-teman yang Islam, mungkin mereka juga kurang paham atau bagaimana, tetapi saya sering mempertanyakan hal itu dan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang diangkat Allah ke surga untuk mengambil wahyu itu. Mereka tidak memakai kata Jibril. Jadi ini bertolak belakang dengan jawaban yang tadi. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan ke Sidratul Muntaha menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Itu beda konteks, Bang Egi. Itu beda konteks. Beda. Sementara, ya Alfi izin sedikit ya, karena gak ada tampil data. Coba nanti Bang Egi lihat pada Quran surah Yusuf ayat kedua. Nggak usah dibesarin nggak apa-apa. Quran surah Yusuf ayat 2 dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab berupa Al-Qur'an ya, berupa bacaan berbahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Gitu Bang Egi. Jadi kalau Bang Egi tanya, sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan Allah dalam bahasa apa sih kepada Nabi? Nah, balik lagi yang disampaikan Bang Praistar tadi, bahwa kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Namun sejatinya wahyu itu turun mengikuti bahasa kaumnya. Bahasa apakah itu di zaman Nabi? Bahasa Arab.
Gitu. So, kalau udah monitor dikode ya Bang Zuma ya. Mohon izin. Gimana Bang Egi? Iya Bang, Ada yang terima masih kasih. mengganjal? Saya sangat salut dalam jawabannya. Saya sangat mendapat apa yang saya pertanyakan. Oke, baik. Jadi saya Ada lagi lagi? mau mempertanyakan tentang, iya ada lagi Bang, izin. Silakan. Manakah yang duluan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pergi untuk mengambil perintah sholat. Manakah yang duluan, perintah sholat apa Al-Quran yang didatangkan kepada Nabi Muhammad? Nah, silakan Bang Gores. Disimak pertanyaan Bang Gores. Atau Pak Desugi? Bebas. Jelas sekali yang diterima pertama kali oleh Nabi itu Al-Quran. Al-Quran terutama surah Al-Alaq ya, itu 5 ayat yang turun kepada Rasulullah di Gua Hira itu. Hanya sekali itu saja Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian perintah sholat itu jauh nanti setelah keimanan umat muslim itu mantap. Ada yang mengatakan setelah 13 tahun. Selama di Mekah belum ada perintah sholat. Ya, di situ masih pemantapan akidah. Diselesaikan dulu masalah akidah, masalah ketuhanan. Itu diselesaikan dulu, Bang. Jadi belum ada larangan ini itu. Akidah dulu yang diselesaikan di situ. Ya, makanya umat Islam itu karena akidah itu sudah diselesaikan terlebih dahulu selama 13 tahun, maka tidak ada perbantahan antara umat Islam dengan umat Islam soal ketuhanan. Apapun manhajnya dia, apapun aliran dia, mau Muhammadiyah, mau NU, Al-Wasliyah, Jemaah Tabligh, tidak ada yang berbantah-bantahan mengenai Tuhan, nggak ada. Semuanya sepakat dengan Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Semua kita sepakat, Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Itu semua umat Islam sepakat dan tidak ada perbantahan. Bedakan dengan Kristen. Kristen sudah 2000 tahun masalah ketuhanan belum selesai. Ada yang paham Trinitas, ada paham Oneness, Trinitas juga terbagi-bagi. Ya, ada lagi Oneness juga terbagi-bagi, ada Triteos, ada Unitarian dan sebagainya. Jadi masalah ketuhanan di Kristen belum selesai. 2000 tahun loh Bang. Belum selesai. Islam 13 tahun selesai. Masalah ketuhanan. Jadi perintah sholat nanti Bang. Setelah akidah mantap. Begitu Bang. Oh, iya, terima kasih Bang, jawabannya sangat bertoleransi. Luar biasa Bang, luar biasa. Izin Alfi detailkan ya Bang ya. Mungkin kalau ada pena sama kertas di sana boleh Abang catat. Jadi wahyu pertama surah Al-Alaq tadi ayat pertama sampai kelima itu turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 600 sebelum Masehi. Sementara perjalanan Isra wa Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 10 tahun kenabian sekitar tahun 620 atau 621 Masehi. Gitu abangku. Itu boleh abang catat. Pertanyaan selanjutnya Bang. Gimana? Saya mungkin bisa memberikan waktu kepada Jimmy yang tadi mungkin ingin bertanya. Karena saya salah mungkin. Iya. Oke, Bang Jimmy gimana? Pertanyaan kelimanya udah disiapkan Bang Jimmy? Ya Bang, saya mempertajam saja. Oke, silakan. Ya, statement dari teman saya, kawan saya ini, perintah sholat, terkait masalah perintah sholat ini Bang. Perintah sholat ada nggak di dalam Al-Quran? Kalaupun ada, mohon Bang tunjukkan dalilnya di surat berapa, apalagi namanya istilahnya itu ayat ya, ayat berapa perintah sholat itu, kenapa secara spesifiknya, kenapa ini beda-beda, ada yang 2, ada yang
Bagaimana kita itu? Ada 2, 4, apa lagi ya? 3. 24. Oh, rokaat. Ya, ya. Jadi Oh, saya minta dalilnya Bang dalam Al-Quran perintah sholat dan eh, berapa rakaat. baik. eh, Kenapa ini harus beda gitu Bang? Kasih Bang. Pak De, udah dicatat ya pertanyaannya. Alfi lihat Pak De mencatat ya. Silakan Pak De. Ya, perintah sholat itu ada di beberapa surah. Contohnya mengenai sholat subuh. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Sebentar Ya. Bang, saya catat dulu ya Bang ya. Oke, dia lagi siapkan kertas dan pena. Teman-teman muslim, mohon maaf nih, ini tamparan buat kita. Jangan sampai Bang Jimmy-nya menyiapkan kertas dan pena, sementara teman-teman muslimnya tidak. Karena ini room yang cukup mengedukasi ya teman-teman ya. Jadi dimanapun teman-teman bisa mencatat dalil-dalil yang akan disampaikan oleh mualim kita ini, teman-teman salin itu teman-teman. Karena terus terang Oke Bang, aja, silakan Bang, saya mau catat. ini ilmu ya teman-teman. Ya, udah Bang Jimmy? Ya, siap Udah. Bang, siap. Silakan Pak De. Ya, dalam surah Al-Baqarah 238. Kemudian juga tertulis di dalam surah Al-Isra ayat 7, ayat 78 sampai ayat 79. Nah itu salah satu perintah sholat di dalam Al-Quran. Baca aja sendiri di situ. Jelas kok. Oke, Bang. Tapi apakah ada diterangkan di situ tata cara sholatnya Bang? Misalnya tengah hari sekian rakaat, apakah ada dijelaskan di situ Bang? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, lantas dari mana aturan penerapan rakaat-rakaat tersebut? Ada surat Hud ayat 114 Pak De. Ada. Surat Hud. Saya sempat mencatat itu kemarin tuh disampaikan itu. Dari Jelas ya Bang, hari. pertanyaan saya Bang. Ada. Iya. Oke, sambil Silakan Pak dia. De-nya- Kalau yang sudah menemukan langsung aja. Surat Hud ayat 114 Pak De. Ah nih. Sholat subuh itu dalam Quran Al-Baqarah ayat 58. Duhur itu ada di surah 17 ayat 78. Terus ayat 30 surah 30 ayat 8. Sholat asar itu ada di Surat Al-Baqarah berapa Bang, tadi? Mohon maaf, saya buka juga ini di dalam surah Al-Baqarah 238. 238. Ya itu dan termasuk sholat sholat maghrib, sholat subuh dan sholat maghrib itu 238. Al-Baqarah 238. Oke Bang, saya bisa baca Boleh Bang? aku tambahin? Bang, boleh aku tambahin? Baca Bang. Ya di Surat Halo, Al-Baqarah ayat sebelum 238 Bang, ya Bang? Jimmy, sebelum kebaca. Aku tambahin Ya. ya. Di Boleh, Quran boleh. surah An-Nur 58 sholat subuh. Coba catat biar ada pembelajaran ya. Surah An-Nur 58 untuk sholat subuh. Ya, Al-Isra 78 sholat duhur. Bang ya, udah. Al-Qaf 39 sholat asar. Quran surah Hud 114 sholat maghrib. Dan An-Nur 58 sholat isya. Tuh, cari di situ ada semua itu. Jadi kami orang Islam itu segala sesuatu yang kami lakukan itu ada perintah dari Yang Maha Pencipta. Silakan.
catat juga pada hadis Bukhari nomor 628 dan hadis Ahmad ya nomor ke-157, Nabi mengatakan begini, Bang. Sallu kama ra'aitumuni yusolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Jadi begini abangku. Gerakan-gerakan yang kami lakukan mulai dari takbiratul ihram hingga salam itu kami mengikuti Nabi, Bang. Pengajaran sholatnya itu bersanad, insya Allah. Dan juga mengenai waktu-waktu dan rokat-rokatnya itu kami diajarkan oleh Nabi juga, Bangku. Oke, Bang. Saya baca dulu gila. Bang ya. Ya, boleh, Bang. Sambil Abang baca, kita alihkan ke Bang Egy atau gimana? Enggak, saya langsung bacakan saja 238 Al-Baqarah ya. Ya, Pelihara Bang Zuma kalau udah monitor kode Bang Zuma. Silakan. Bang. Peliharalah semua sholat fardu dalam kurun fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Nah, di sini Abang saya tidak ada petunjuk berapa rakaat. Itu ini yang kami bingungkan karena kami insya Allah apa ya Bang, kalau misalnya bersahadat itu langsung bisa sholat Bang atau bagaimana? Abang pengen di satu ayat itu merangkum seluruh kelima waktu sholat? Gitu? Tidak. Lalu? Maksudnya gini Bang, di sini kan tidak ada tata caranya ya. Itu makanya saya tadi berikan hadis abangku pada hadis Bukhari abang catat nih hadisnya ya. Pada hadis Bukhari 628 abang catat boleh. Tunggu Bang, saya catat. Nabi ya hadis Bukhari nomor 628 kalau nggak salah cari nanti abangnya ya. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni yusolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Jadi para sahabat itu melihat bagaimana Nabi salat dan mengikuti bagaimana tata cara Nabi salat, waktu-waktu Nabi salat. Gitu abangku. Al-Quran itu hanya perintah secara universal, sementara praktiknya itu diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Oh, berarti perintahnya Bang ada di hadis ya, tata caranya ya. Perintahnya ada di Al-Quran. Contoh di Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Nah, di sana itu salah satu perintah solat yang langsung turun dari Allah Azza wa Jal. Nah, lalu bagaimana cara praktiknya itu dicontohkan oleh Nabi kami abangku. Hadis Karena Bukhari, Bang. Hadis Bukhari ya, Bang ya. hadis Bukhari. Nomor berapa Bang? Bukhari kalau abang mau cari di 628 ada. Bukhari. Tapi biasanya kami itu mencari hadis itu dari matan ya bangku. Misalnya kami mau mencari matan soal bagaimana sih narasi Nabi itu menyuruh kami untuk mengikuti dia sholat. Nah kami tuliskan tuh, Sallu kama ra'aitumuni yusolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu kata Nabi. Jadi diksi perintah itu datangnya dari Allah. Sementara praktiknya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jimmy, Itu ya, Bang. Tanya lagi Jimmy, gua ajarin lu bertanya, siapa yang ngajari Nabi Muhammad sholat? Lu tanya Jimmy ke dia, biar dia nggak bisa jawab Jimmy. Tanya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam makna apa yang diajarkan oleh Nabi itu datangnya pun dari Allah gitu. Jadi apabila kami taat kepada Nabi itu udah taat pun kepada Allah. Gitu abangku. Gimana Bang Jimmy? Bang Egy-nya kayaknya terlalu bernafsu ingin bertanya tambahan nih. Belum, saya sebentar bikin kopi Bang. Belum. Oke, buat dulu Bang kopi campur masakonya itu. Gimana Bang Jimmy?
Saya tidak menemukan ini aturan-aturan penerapan rakatnya, Bang. Saya di hadis Bukhari 600. Iya bang, kalau mengenai rokaat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sementara waktu-waktu petunjuk 5 waktu tadi kan diuraikan oleh mualim saya Bible berjalan ini atau Ustadz Sugi, bahwa perintah sholat 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran. Sementara rokat-rokatnya, kita kan berbicara rokat-rokatnya, bukan hanya rokat-rokat nih, tapi gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai salam, itu diajarkan oleh Nabi. Ini time-nya hanya dia yang bertanya nih. Nggak apa-apa Bunda. Kita kajian ya kepada si Orkan. Iya nggak apa-apa. Jadi Bunda. perintah sholat itu ya dalam Al-Quran ya, Bismillahirrahmanirrahim, di surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Itu perintah sholat. Adapun penguraiannya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis-hadisnya, karena dia yang diberi wahyu. Jadi tugas Rasulullah itu mengurai perintah Allah, karena dia yang berhubungan langsung dengan pewahyuan itu. Oke, itulah ada hadis. Ya, seperti tadi yang disampaikan adik saya, bahwa sholatlah seperti aku sholat. Atiullah wa atiur Rasul, gitu ya. Rasa itu udah mudah kepahami. Sekarang boleh kita bertanya balik atau ini memang kajian untuk tahu dijawab? Gak ada bertanya balik ini. Aku mau bertanya siapa yang memerintahkan dia bergereja? Enggak. Sholatlah Ini sebentar, ini malam, sebentar. Sudah dijawab ya, sudah dijawab bahwa Rasulullah yang menerangkan semua itu. Litubayyina linnas, berikanlah petunjuk kepada semua manusia. Ya, Rasulullah diberi tugas. Jadi Rasulullah mengurai karena dia yang diberi pewahyuan. Rasa kau habiskan waktu kalau cuma itu yang kamu bahas terus. Nggak apa-apa, izin Bunda. Sepanjang dia masih bertanya mau belajar nggak apa-apa Bunda. Kenapa Anda bahasa habis waktu, Bunda? Orang Ya belajar. kan ini udah tengah malam apa cuma atau memang ini time-nya cuma dia ini yang di ini Iya, Bunda. kita ini. Ya udah biar aja dia bertanya. Kalau memang Nggak tidak apa-apa, Bun. diperkenankan, saya belajar, saya enggak apa-apa izin turun kalau Gini, Nggak apa-apa, terus saja bertanya. Iya, Gini, maksudnya abangku. gini, Bang. Ya lanjutlah kalau memang cuma Bang dia yang Jim. bertanya kita nggak bertanya ya silahkan. Bang Jimmy, sebelum abang berkeluh kesah, abang harus paham dulu, rambut sama hitam isi kepala nggak ada yang tahu. Kita ada 9 orang di sini, kalau mau menggabungkan satu aspirasi itu memang sulit. Enggak, sebentar Tapi gini, Abang. Alfi ya. Enggak, Sebentar, Alfi mau sebentar, jelaskan Alfi. ke dia aja, Saya Bun. enggak, saya tanya ke dia. Sebenarnya gini, kita juga harus mengkomparasi ya, supaya ada pembanding gitu loh. Ada pembanding supaya kalau Dianya dijelaskan, umat pencari Bunda, dianya tuh masih ya, maksudnya umat pencari, pembanding loh. Sebentar, berkomunitas, Alfi. 27 Sebentar, orang. Alfi. Saya kan Apa saya yang kan mau wajib di-mirror? bisa juga berbicara tuh. Saya juga Iya. punya hak berbicara. Silakan. Saya izin. Jadi mau saya gini, supaya kita Ustadz Pak Desugi sudah menjelaskan tadi, kita sudah kasih ayat-ayat Al-Quran, data-data. Saya rasa kau tangkap itu kan. Nah, supaya ada pembanding, coba siapa Gini Bunda, pemerintah bergereja? Bunda, Ya, Ustaz. yang lakunya caranya begini. Kita tidak perlu bertanya kepada mereka, tapi ketika kita menjawab, kita juga ambil dari mereka. Contohnya seperti saya tadi. Ya, bagaimana Islam mengajarkan apa tadi tentang kebaikan atau apa. Kita bawa ke kitab mereka juga. Begitu aja, nggak perlu kita tanya. Supaya tahu mereka. Toh kalau ditanya nggak akan bisa jawab juga kan? Ya, Tapi makanya kan kalau kasih misalkan sedikit. Bunda mau Aku belajar kasih tentang sedikit. kekristenan, mau bertanya tentang kekristenan, saya rasa tidak apa-apa juga. Mungkin sempat dia ingin belajar Oh juga jangan tentang bang, kekristenan. muntah abang nanti bang, jangan bang, jangan. Bukan Saya muntah. udah memberikan abang, Bukan. saya udah memberikan abang berdua ruang untuk bertanya soal Islam. Jangan abang meminta kami bertanya kepada Oke, kalian. jadi ini ya, Apix ini untuk mereka bertanya gitu ya. Nggak Ya. apa-apa, aku nyimak. Kalaupun Bunda nanti mau melakukan komparasi pertanyaan, di dalam jawaban pun nggak masalah Bunda. Alfi nggak melarang kok. Oke. Jadi itu Bang ya, disampaikan penerimaan sholat ketika Isra Mi'raj.
Udah disampaikan semua ya. Aku rasa sangat mantap semua ya. Dan perlu saudara Kristen ketahui ya bahwa perintah bergereja itu nggak ada data di Bible. Lanjut saja. Nggak ada di Bible, tapi Ya, pendeta gimana? kami yang menurunkan, Bang. Gimana? Ya, Siapa lagi yang mau bertanya? Sweet dulu berdua. Siapa yang menang? Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Gimana? Ini kan jawabannya masih ambigu, Bang ya. Terkait tadi Abang menyampaikan bahwa Itu kan bisa izin dulu bicara, jangan dipotong, boleh? Iya sebentar, Bang. kau bilang ambigu. Udah capek-capek dijelasin. Abang jelaskan aja ambigunya di mana. Soalnya di kami itu semuanya jelas. Alfi satu suara aja nih ke bawah ya. Jawaban dari tadi oleh narasumber Muslim itu jelas nggak kira-kira? Alfi nanya teman-teman di bawah, bukan abangnya. Abang silakan ngomong aja, nggak apa-apa. Oke. Boleh saya dilanjutkan dulu, Bang, berbicara, baru nanti setelah itu boleh dipotong. Silakan. Oke, terima kasih. Abang tadi mengatakan, Bang Alfi ya, bahwa sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Nah, ya, pertanyaan saya, seperti apa Nabi itu sholat? Karena dalam hadis tadi Abang sampaikan, Bukhari di 286, saya tidak menemukan di situ penyusunan rakaat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh. Saya tidak menemukan di dalam hadis. Nah, ini yang saya anggap bahwa ini masih penyampaiannya ambigu. Jadi saya mau secara komprehensif, Bang, gitu loh. Itu. Jadi seperti apa Nabi itu sholat? Ya, itu. Terima kasih. Oke, udah. Yang pertama, Abang harus ketahui, sholat di dalam Islam itu bukan cuma 5 waktu. Kami memiliki sholat sunnah pula. Abang harus ketahui itu. Di lain sholat fardu, ada yang disebut sebagai sholat sunnah. Jadi ini bukan berbicara sholat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, ini gerakannya gimana, enggak bangku. Ya, ini kutunjukkan hadisnya. An Malik bin Huwairis ya radhiyallahu anhu qala, dan seterusnya. Di sini dijelaskan solu kama ro'aitumuni yusolli, solatlah kamu sebagaimana engkau melihatku solat. Kalau abang tanya, ya gimana Nabi itu solat? Ya seperti kami solat juga. Gimana abang melihat kami solat? Ya gitu juga. Karena kenapa bangku? Gerakan solat itu bang, itu bersanad sampai sekarang abangku. Turun temurun. Dalilnya umat mana? Muslim. Hah? Dalilnya mana? Kok Dalil itu yang disampaikan barusan. Yang ketentuan Kira-kira rakaat, nih, 4 rakaat, enggak, Bang, 2 Bang. rakaat, 3 rakaat, kan ada tuh Bang ya. Dalilnya mana Bang? Di dalam Abangku. Al-Quran apa dalam hadis? Kalau Dalam hadis, dalam musnad Ahmad itu jelas itu. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, pertama yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 2 rakaat kecuali maghrib yang 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan jumlah rakaat duhur, asar dan isya ya akhir 4 rakaat, dan kondisi hadir tidak safar, dan ditetapkan sholat sebagaimana kewajiban yang awal di waktu safar. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sanadnya jayyid oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah, penjelasan riwayat nomor 2815. Ada semua Bang. Di Islam itu ada semua. Tidak ada di Islam itu riwayat Ahmad. Oke, Tidak tunggu, ada Pak. di Islam itu tidak ada yang dilakukan tanpa ada contoh. Oke, Tidak oke. seperti orang Kristen. Saya tidak Dia mengatakan. bentar Bang, nggak apa-apa. Anda mau terima atau tidak nggak masalah. Jimmy, kamu Saya kok harus mulai compare. ngeyel Jimmy? Saya harus Jimmy, compare, Anda Bang. kok mulai harus ngeyel compare. Jimmy? Saya Ya. tidak mengatakan. Anda nggak bisa melarang saya harus compare. Jimmy kok mulai ngeyel Tidak Jimmy? seperti orang Kristen, dia beribadah semau-maunya tanpa ada contoh dari Yesus. Contoh Anda nyanyi di gereja, siapa yang Anda contoh? Pernahkah Yesus ke gereja? Nggak pernah. Iya, Nah kami Islam bukti-bukti lengkap.
Oke bang, Hadisnya lengkap, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Oke bang, Begitu. adem. Saya tidak. Nah, Anda makanya jangan melarang saya. Enggak, saya larang bang. Begini, saya udah. tidak pernah mengatakan saya tidak percaya abang. Enggak kok, sama sekali tidak. Jadi yang saya mau tanyakan, saya mau hadis riwayat Ahmad, saya mau catat nih bang ya, tolong 2815. 2815. Nih kutunjukin langsung di layar nih biar nggak dibilang tipuan. Aku ngambil dari jadwalkajian.com. Ya, ini buku artikel. Saya tidak mengatakan Diam. tipuan, Bang. Loh, Saya tidak Ya aku udah, berikan data. biar diterangkan bang, Sabar. Iya, Aku jangan nggak ada ngasih bahasa seperti Bang itu, Jimmy. Bang. Saya tidak mengatakan Bang Jimmy. Anda tipu saya, tidak kok. Penonton bukan cuma Anda. Penonton di sini 575.700 orang. Justru banyak penonton bang harusnya memperlihatkan sikap-sikap yang baik. Penonton 5.600 orang. Sabar. Kalau tampilan data saya bukan hanya tampilan data saya bukan untuk Anda, tetapi untuk audiens. Paham? Udah bisa diam? Tunggu saya catat. Aku nggak peduli Anda masih catat atau enggak. Di sini ya dikatakan pada diam dulu Jimmy. Anda pada saat meminta umat muslim untuk diam, saya diamkan yang lain. Jangan ngeyel. Saya Ya, dikatakan di hadis riwayat Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih As-Sahihah nomor 2815, dikatakan di sini, aku langsung singkat aja, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pertama yang diwajibkan sholat kepada Nabi Rasulullah SAW adalah 2 rakaat kecuali maghrib, yaitu 3 rakaat. Kemudian Allah menyempurnakan jumlah rakaat zuhur, asar, dan isya 4 rakaat dalam kondisi hadir atau tidak safar. Tuh. Dan ditetapkan sholat di waktu safar sebagaimana kewajiban awal 2 rakaat. Udah, jumlah rakaat yang kami lakukan setiap harinya itu bukan atas pengada-ngadaan abangku. Sebagaimana yang satu gereja hari Sabtu, yang satu gereja hari Minggu. Paham ya? Oke. Perayaan Natal. Ada yang melakukan di tanggal 25 Desember, ada pula yang melakukan di tanggal 7 Januari. Gereja-gereja Katrom untuk Katolik Roma melaksanakan Natal pada tanggal 25 Desember misalnya. Sementara orang-orang gereja timur tuh, Ortodoks Timur, Ortodoks Koptik itu merayakan Natal 7 Januari. Siapa yang salah? Jangan gitu. Kalian jangan mancing-mancing komparasi gitu. Ini mualimku dari tadi gatal nih lidahnya mau nanya nih. Gue udah kasih kalian ruang berdua. Jadi jangan ngeyel. Ya, kami tidak kalau kami Kristennya ini bang tidak terlalu menekuni ya. Kami tidak terlalu kayak seperti yang lain fanatik. Kami tidak seperti itu bang. Jadi mungkin kalau ada bang nanti bertanya ke kami tidak sanggup jawab. Artinya itulah kapasitas ilmu kami Bang. Kalau tadi Bunda bertanya siapa perintahkan ke gereja ibadah mingguan, itu kami peroleh dari pendeta kami. Dari mana pendeta dapat? Kami kejar. Dari mana pendeta kalian dapat perintah? Izin bang, boleh saya bertanya kepada Jimin dulu bang? Oh, Bentar, sedikit dari saya sedikit. Kenapa itu dipertanyakan, Bang? Anda beribadah dan sebagainya atas contoh siapa? Kenapa itu dipertanyakan? Karena di dalam kitab Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Dilarang. Anda mengada-ngadakan atas pemikiran sendiri, asumsi sendiri, itu dilarang di dalam kitab Anda. Makanya kita tanyakan itu, Anda ke gereja itu atas perintah siapa? Atas bapak-bapak gereja, berarti atas kemauan sendiri, atas pemikiran sendiri. Sementara di dalam kitab Amsal dilarang, berpengertian sendiri, tidak boleh. Itu kitab Anda, Bang. Gitu loh. Nah ini supaya orang-orang Kristen itu tahu. Karena saya tahu orang Kristen itu kurang membaca kitabnya. Makanya kita selalu compare.
Ketika kita komparasikan, jangan tersinggung. Karena kami lebih paham Bible daripada pendeta manapun. Jadi gini Bang, kami jujur jarang kami memang membuka Bible, kami jarang membaca. Cuman kalau misalnya ada teman-teman saudara kami dari Kristen, itu oknum yang Bang, jangan disamakan semua gitu loh Bang ya. Jadi beda-beda Bang. Jadi jangan ada menjelaskan apa ya? Disamakan semua, itu tergantung orangnya Bang. Rata-rata begitu Bang. Rata-rata begitu. Mana ada orang Kristen itu yang hafal Bible? Nggak ada. Nah kalau nggak hafal, bagaimana dia mau menentukan ini boleh, ini tidak, ini salah, ini benar? Nggak bisa. Kalau tahu kita ada, kalau kita hafal, maka kita akan tahu peraturan-peraturan, gitu loh. Oke ya, aku Silakan, coba Bang reset Alfi, lagi lanjut. ya. Iya, tadi Bang Egi ada mau disampaikan ke Bang Jimmy, apa Bang? Alfi kasih waktu 2 menit, silakan. Ya, saya hanya mau bertanya ke Bang Jimmy. Bang Jimmy ini Kristen apa, gereja apa? Mohon dijawab, Bang. Mohon maaf Bang, itu privasi ya Bang. Saya tidak bisa sampaikan gereja saya di mana karena ini kan publik. Oke. Saya Bang tidak Egi. bertanya gereja Anda di mana, tapi gerejanya apa, itu aja. Saya tidak bertanya gerejanya di mana. Saya Mamasa Bang. Gereja. Oh iya, terima kasih jawabannya. Oh, Sudah tahu udah ya, Bang. udah terjawab ya. Saya tidak mau sampai ini kebuka karena ini ruang publik. Iya, ya udah. Berarti kan udah terjawab kan Bang Egi ya? Iya. Sorry kalau tendensi aku tadi kasar ya kawan-kawan ya, karena terus terang aja capek. Ini udah jam 12 malam. Bang Egi ada yang mau ditanyakan? Izin saya mau mempertanyakan tentang kontroversial dalam jawaban yang telah saya rangkum. Izin untuk bertanya tentang kontroversial, boleh? Apa tuh? Tadi di pertanyaan di awal itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghadap Allah itu untuk mengambil perintah sholat, betul? Iya, Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Terus? Iya, tadi kan dikatakan bahwa Al-Quran itu datang lebih dulu daripada perintah sholat. Sedangkan yang dijelaskan tadi bahwa di dalam Al-Quran itu sudah ada perintah sholat. Jadi kontroversialnya adalah kenapa Nabi Muhammad itu harus mengambil lagi perintah sholatnya langsung kepada Allah. Itu Ini kita tidak membahas kontroversi, Isra Bang. Mi'raj. Ini kita bahas Isra Mi'raj. Oh, silakan Pak De, silakan. Itu tidak kontroversi Bang. Jadi Al-Quran itu dalam pikiran Anda mungkin turun langsung 114 surah gitu. Tidak Bang. Ya, jadi Al-Quran pertama kali itu hanya 5 surah saja. Lalu berangsur-angsur sampai 22 tahun, 22 hari, 2 bulan, 22 hari. Jadi perintah sholat itu di tengah-tengah di antara turunnya ayat-ayat Al-Quran juga. Cuma mengenai perintah sholat itu ada perintah khusus. Allah datangkan langsung Nabi Muhammad untuk menghadapnya. Bahkan begitu juga di dalam kepercayaan orang Yahudi, Musa itu juga Isra Mi'raj untuk menjemput 10 hukum Taurat. Ini dalam kepercayaan Yahudi ya, yang pernah saya dengar yang dikatakan oleh Bang Billy itu. Ya. Seperti itu Bang. Jadi nggak ada kontradiksi di situ. Memang Al-Quran turun terlebih dahulu, tapi tidak langsung 114 surah gitu Bang. Jadi dalam logika Nabi Muhammad sudah naik ke sorga dan menginjakan kaki di sorga dan berhadapan langsung dengan Allah. Begitu dalam logikanya, karena kan Lebih sudah tepatnya berhadapan langsung. Sidratul Muntaha. Nggak ada surga di situ Bang. Nggak ada surga Bang. Lebih tepatnya Allah Sidratul nggak di Muntaha. surga. Allah nggak di surga. Jadi Allahnya itu di mana? Bentar Bang. Kalau Tuhan di surga berarti Tuhan lebih kecil daripada surga. Contoh Anda masuk ke rumah Anda, mana besar rumahmu sama kamu? Sementara Tuhan itu maha besar. Bahkan di dalam kitab Tawarikh 2 Tawarikh 6 ayat 18, benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita?
Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya? Apalagi rumah yang kudiam ini. Jadi Tuhan itu tidak bertempat dia. Kalau dia bertempat namanya makhluk. Kalau dia bertempat di surga berarti Tuhan lebih kecil daripada surga. Berarti Tuhan itu membutuhkan ciptaannya. Sementara Al-Quran mengatakan Allahu Somad. Allah itu tidak membutuhkan ciptaannya, sama sekali tidak. Tidak mengambil keuntungan dari ciptaannya. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan. Kalau dia bertempat di surga berarti Allah butuh surga. Sementara Allah tidak butuh surga Allah. Surga diciptakan untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya yang soleh. Begitu Bang. Gimana Bang Egi? Iya, saya kagum sama jawabannya, luar biasa. Ternyata mengandung unsur al-katabiyah di dalamnya. Al-Katab. Oh, jadi ada Alkitabiahnya, mantap ya. Terus kan Iya, Ustaz- tadi Ustaz kan Sugi. disinggung surat Tawarik. Tadi kan disindir surat Tawarik gitu. Oh. Ya, Bang Zuma kalau udah monitor boleh dikode Bang Zuma. Bentar nih, Bang Zuma udah 3 jam juga nih gak ada suara. Kayaknya Gurunya nunggu pendetanya mana nih? Katanya jam 8, ini udah jam 12. Jam 12 gimana? Oh iya jam 12 ya. Silakan 12 lanjut lagi tuh. Bang. iya. Gimana? Bang Egi ada masih punya pertanyaan atau dilemparkan ke Bang Jimmy untuk bertanya? Lagi mau masuk Islam? Kalau diajak seperti itu mungkin saya tidak akan masuk, tetapi kalau saya Bukan diajak ini. Kalau diajak, dengan ayo. versi. Ini nanya ini bukan Iya. ajak. Oh nanya, Heeh. mungkin Sebenarnya jawaban kalau saya sama anak-anak muda itu, saya itu lebih suka kepada tentang penciptaan. Saya lebih suka ke sana karena anak-anak muda ini orang yang pikirannya masih fresh. Saya lebih suka Saintis kepada ya? tentang penciptaan, saintis. Nah, seperti itu saya sebenarnya. Bagaimana Bang? Kita membahas masalah saintis Bang. Antara oh iya boleh. saintis Al-Quran dan Bible. Ada pertanyaan saya Bang, boleh? Silakan. Apa tuh? Bang, kalau misalnya nih Bang, kita sudah syahadat, lantas kita belum bisa melakukan sholat karena di dalam rumah kami ini agamanya Mayoritas Kristen gitu. Ya, paham. kuat dengan itu. Kuat agama ya. Lalu Belum kita melaksanakan sholat, apakah Islamnya gugur atau bagaimana Bang? mendirikan Tidak, sholat Bang. itu Sebentar Bang Alwi. iya silakan. Ketika orang Islam tidak sholat, ya dilihat apanya, niat atau alasannya. Kalau dia tidak sholat karena malas, kalau dia tidak sholat karena belum paham, maka tidak menggugurkan keislamannya. Tetapi kalau dia tidak sholat karena ada unsur penentangan, maka gugur keimanannya. Contoh, untuk apa aku sholat? Sholat gak ada gunanya. Misal seperti itu, gugur keislamannya Bang. Tapi karena kalau tidak tahu, kurang paham, kurang ilmu, itu tidak menggugurkan keimanannya. Cuma dia mendapatkan dosa besar. Begitu Bang. Dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi alangkah baiknya gini ya Bangku. Pada saat udah bersyahadat gitu kan, itu kan rukun Islam yang pertama, lalu disusul dengan mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua, alangkah baiknya itu dikerjakan, apalagi untuk yang kelima waktu, yang fardu. Karena amalan yang pertama kali dihisap di akhirat kelak itu adalah amalan sholat kita Bang. Gitu Bang Jimmy. Mengenai Abang ada problem bahwa di keluarga itu mayoritas Kristen yang taat, apalagi ya kita kan makhluk yang berakal ya gitu ya.
Seharusnya bisa gitu. Di beberapa kesempatan tertentu, sesempat mungkin dilaksanakan sholat tersebut gitu. Rukun Islam itu seperti buah belimbing, Bang. Anda tahu buah belimbing ya, Bang? Iya bang. Tahu ya? Asem. Bukan, belimbing. Yang ada apa? Garis-garisnya 5 itu. Nih, ku Iya kan tunjukin belimbing nih. asam. Itu belimbing sayur, bukan buah belimbing. Buah belimbing nih yang kayak bintang ini. Nah, tuh. Itu berapa garis-garisnya berapa itu? Ada 5. Kalau kurang 1, kira-kira sempurna enggak itu buah itu? Nggak, cacat. Gini kan? Iya. Itulah gambarannya, Bang. Keislaman Mengkerut Anda dia. nggak sempurna. Kalau hilang 2, gimana bentuknya, Bang? Hilang 3, gimana? Jadi rukun Islam 5 itu wajib dilaksanakan supaya sempurna dia. Kalau nggak disempurnakan, nah, ya gini jadinya, nggak jadi blimbingnya jelek. Nah itu ibaratnya seperti itu, Bang. Iya bang. Iya itu tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi dalam rumah kami bang. Kami pun ini live begini bang. Itu saat mereka tertidur bang. Karena kami takut mereka terdengar. Nggak apa-apa, Bang. Apalagi untuk melakukan sholat ya abang bilang ini kan harus 5 waktu bang, yang dimana kondisi rumah itu selalu rame bang gitu. Jadi Paham, Bang. Janganlah takut mencari kebenaran. Masya Allah. Jadi gini, Bang, di Islam itu bertahap dia, Bang. Misalnya ada orang perempuan masuk Islam, padahal berjilbab itu kan wajib. Tapi karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk memakainya, boleh dia tidak berjilbab dulu. Sama dengan halnya sholat. Ya, Anda masih bisa, misalnya di kamar dikunci, bisa. Bahkan ada kisah seorang TKW di Hong Kong sana ya. Itu betul-betul susah menjalankan sholat. Dia sholat di mana? Pernah bertanya itu. Di dalam kamar mandi di WC, Bang. Padahal seharusnya di WC kita tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi dalam kondisi tertentu dibolehkan. Begitu lunaknya Islam, bijaksananya Islam. Seperti contoh lagi misalnya, daging babi haram di Islam. Tapi dalam kondisi tertentu tidak ada yang bisa dimakan sedikit pun. Yang ada hanyalah babi, maka boleh dimakan. Syaratnya tidak boleh sampai kenyang, tidak boleh menyukai. Kenapa begitu? Daripada mati konyol, mati kelaparan, Allah sangat bijaksana. Allah membolehkan untuk memakan babi itu. Sampai segitunya, Bang, di Islam itu. Tidak otoriter, Islam itu tidak otoriter. Ya. Tetap jalankan semampumu. Silakan, apa lagi? Jimmy di panti asuhan ya? Bukan bang, di rumah. Oh, Apa sih Bang Kores nih ngomong-ngomong langsung. Ada yang dipertanyakan lagi, Bang? Ada bang. Tapi Sial kali aku dengarnya. Apa Bang? bang, pertanyaan saya bang begini bang. Heeh. Laki-laki dalam Islam, perempuan laki-laki itu kan tidak bisa bercampur bang. Nah, seperti kami ini kan di gereja pun, tempat ibadahku pun kami bercampur bang. Di dalam Islam itu tidak boleh. Tapi kenapa bang orang yang naik haji itu bang itu Bercampur-campur biasa safnya ya, gitu. mengelilingi Ka'bah,
apa ya Ka'bah sama dicium batu apa itu bang, itu biasa bercampur-campur bang, berdesak-desakan antara perempuan dan laki-laki bang. Bukannya itu enggak boleh bang, itu yang menjadi pertanyaan juga buat saya nih bang. Kenapa kontradik ada perbedaan gitu bang? Terima kasih bang. Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Pak De, Bang Kores. Iya, itu tadi sebenarnya sudah saya jawab tadi. Dalam kondisi normal, Bang. Ya, jadi bedakan antara kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal. Di Mekah itu kan kondisinya tidak normal. Ya, kondisinya di Mekah itu bagaimana? Orang nyampur jadi satu. Coba kalau nanti dibikin secara normal, bingung orang, Bang. Wah, harus pergi dulu sana, harus pergi dulu sana, sana bagian sop wanita. Makanya Allah itu bijaksana. Dalam hal-hal tertentu, ada syariat itu yang tidak berlaku. Misalnya di Indonesia, bersentuhan dengan wanita batal dalam kondisi normal. Karena ada air. Banyak air di Indonesia, Bang. Kita gampang untuk mendapatkan air untuk berwudu. Di Mekah, bersentuhan dengan wanita nggak batal. Misalnya ini. Kenapa? Air susah. Sulit untuk cari air. Nah, itulah bentuk kebijaksanaan di dalam Islam. Seperti itu, Bang. Ini saya jawab secara logika aja. Begitu. Iya itu termasuk opini abang. Saya minta dalilnya bang. Minta dalil ya? Bentar, saya carikan. Kalau itu masa di sana tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan Pak De. Dalilnya ada itu masab. Ya, ya beda nasab ya juga Bang. Ada yang namanya kok nasab sih? Mazhab. Mazhab. Ya, sab. Mazhab Bang Andi. Kok nasab? Iya. Mazhab. Kalau di Indonesia itu kan Syafi'i. Syafi'i itu lebih kepada kehati-hatian. Ya, sedangkan di sana itu berlaku mazhab Hambali. Begitu Bang. Itu kebijakan para ulama. Jadi di dalam Islam itu ada 3 hukum. Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Nah, pendapat ulama ini bisa kita pakai kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Begitu Bang. Ini bang, ada teman ini mengatakan minta dalilnya di Al-Quran bang. Di Al-Quran nggak ada. Sumber Makanya Islam kan itu ada 3. Quran, hadis, pendapat ulama. Kalau di Quran nggak ada, kita cari di hadis. Di hadis nggak ada, kita cari di pendapat ulama. Gitu Bang, di Islam seperti itu. Nah, ulama siapa yang bisa kita ikuti? Ada ulama besar yang sudah disepakati. Ya, ada Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan satu lagi siapa? Maliki. Maliki. Ada 4 yang sudah disepakati. Ini jadi sumber hukum di Islam. Bisa jadi sumber hukum, Bang. Pak De, afwan Pak De. Izin Ya, Pak De. silakan. Tadi katanya temannya minta di Quran. Temannya aja suruh ngomong di sini Bang Jimmy. Bang Jimmy. Coba jangan jual kata temannya langsung yang ngomong ke sini. Coba. Enggak, teman itu bang lagi taping di bawah. Oh, itu teman satu rumah atau Tapi enggak, netizen? beda bang, beda. Oh, nggak kenal. Beda. Ya, berbeda. Oh, alah. Tapi seiman dengan Jangan berlindung di balik Bang Jimmy-nya gitu mentalnya. Dia sendiri nanya ke sini gitu. Jangan cuma jual nama temen doang maunya kan gitu kan ya. Ya. Kami pengen kenalan juga sama temennya Abang. Mana sih yang kritis itu gitu. Kami pengen tahu juga. Ya. Silakan abang sampaikan sendiri. Karena Nggak, maksudnya gini loh, jangan cuma nitip doang ke salah satu dijadikan Bang Jimmy ya tameng. Kamu nggak punya mental kah ke atas gitu kan? Kita cuman kenalan dari tadi, ada nggak di interpretasi kalian berdua, Bang Egy, Bang Jimmy? Kan tidak ada. Paling hanya terjadi gesekan di awal doang. Kita baik-baik kok ngomong di atas ini kan gitu. Jangan cuma Yalah.
Yang jelas menunaikan ibadah haji itu tidak ada hawa nafsu di sana, bro. Semua benar-benar melaksanakan di ibadah. Kalau menurut saya gini sih, nggak usah jangan menanyakan dulu yang terlalu dalam soal syariat. Tapi mari kita kaji dulu kitab sucinya. Nah kalau kitab sucinya ini sudah terbukti benar, syariat nanti ngikut, gitu loh. Karena landasan agama itu kitab suci. Kalau kitab sucinya sudah tidak benar, maka syariatnya juga nggak benar. Tapi kalau kitab sucinya sudah benar, maka syariatnya akan benar. Itu udah pasti, Bang. Ngikut dia. Makanya mari kita bicara soal kitab suci aja dulu. Kita bandingkan Bible dan Quran. Ya. Nah, untuk membandingkan kitab suci, tidak boleh adu kitab suci dengan kitab suci. Karena kalau sudah berbicara kitab suci, larinya ke iman. Kata kitabku begitu, itu yang kuimani. Kata Quran begitu, itu yang kuimani. Bagaimana supaya bisa kita sandingkan? Hadirkan pihak ketiga. Apa kata pihak ketiga yang netral? Itu yang harus kita pakai sandaran, yang sudah teruji kebenarannya. Contoh apa yang sudah bisa kita uji kebenarannya? Sains. Baik orang kafir, orang ateis, orang Islam sepakat dengan namanya sains. Karena sains, ilmu pengetahuan itu tidak mungkin dia akan berbalik. Ya, di hari ini kita anggap benar, tapi suatu saat ini salah. Itu tidak mungkin. Ilmu pengetahuan tidak seperti itu. Yang seperti itu adalah hipotesa. Ya, ini diyakini kebenarannya, ternyata gagal dia. Itu hipotesa. Tapi kalau sudah masuk ke ilmu pengetahuan, maka dia tidak sifatnya seperti itu. Ilmu pengetahuan itu sifatnya berkembang. Ya, hari ini dikatakan begini, nanti berkembang dia. Itu namanya ilmu pengetahuan. Dan sudah disepakati oleh para ilmuwan. Itu yang harus kita jadikan standar. Jangan kitab suci diadu dengan kitab suci, nggak nyambung. Kitab suci diadu kitab suci sama dengan adu ayam dengan tremos. Nggak nyambung. Sabung ayam. Ya, hadirkan pihak ketiga. Apa yang bisa kita ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Gitu loh, Bang. Contoh, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Mu'minun Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara ladina kafaru anas samawati wal ardo kana taratqan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Al-Quran berbicara tentang Big Bang. Dan Big Bang, teori Big Bang adalah teori yang disepakati oleh mayoritas ilmuwan. Saya belum pernah menemukan bantahan untuk teori Big Bang ini. Itu yang paling disepakati. Ada teori bintang kembar, ada teori nebula, ada teori Big Bang, tapi yang disepakati adalah Big Bang. Itu yang terbukti kebenarannya. Nah, sekarang bagaimana dengan Bible? Berfirmanlah Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan di atas. Allah melihat Allah melihat semuanya. Allah menamai cakrawala itu langit. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Di ayat pertama saja saya sudah menemukan kejanggalan. Dikatakan kosong, belum berbentuk, kok ada air. Gimana ceritanya, Bang? Ayo. Apakah itu sesuai dengan teori yang sudah disepakati oleh para ilmuwan? Bahwa awal mula terciptanya jagat raya ini diawali dengan ledakan besar yang kita sebut dengan Big Bang? Ayo kita uji, kita gunakan akal kita. Karena Yesus mengatakan di dalam Markus 12 ayat 29, 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal mau pakai. Kalau kitab Anda mengatakan begini, bisa ini diuji kebenarannya.
Karena ketika kita berbicara tentang penciptaan, itu artinya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, artinya kita berbicara tentang fakta. Ayo, kita uji kitab kita pakai ilmu pengetahuan sesuai atau tidak. Karena Tuhan tidak mungkin tidak ilmiah. Karena Tuhan tidak mungkin perkataannya bertentangan dengan apa yang Dia ciptakan. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin salah. Ayo. Ada? Logika dasarnya gini, ada suatu produk yang diciptakan oleh seorang produsen, dan produsen ini menerbitkan manual booknya, panduan penggunaan produk yang dia ciptakan semisalnya. Tidaklah mungkin seorang produsen ya menciptakan suatu produk yang dia sendiri pun tidak paham dengan produk yang dia ciptakan. Nah, begitu ya abang-abangku sekalian. Jadi Bang Egi dan Bang Jimmy tampaknya malam yang berat untuk mulai dari pukul 00.28 ini. Kita akan berdiskusi soal sains ya. Pak Sugi ya. Iya, Mari kita diskusikan. Saya tetap semangat. Anda bisa Ya, gimana? memberi penjelasan kepada saya? Belum berbentuk kok kosong, belum berbentuk dan kosong kok ada air? Bagaimana itu, Bang? Maaf, saya boleh bahas sedikit ya. Meskipun jawabannya mungkin tidak se-definitif itu. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, kalau kita memahami tentang Allah itu berkuasa, maka bisa saja Allah menggunakan rohnya. Betul? Jadi kalau kita katakan Allah itu berkuasa, jadi apa saja bisa jadi. Sama dengan air, roh yang melayang di atas permukaan air. Itu kan kuasa Allah. Jadi kalau mau bertanya kenapa bisa, ya tanyakan kepada Allah. Nah, artinya Bible tidak bisa menjawab secara ilmiah. Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bible cacat ilmu pengetahuan kalau begitu. Kalau jawaban Anda seperti itu, untung Anda berhadapan dengan orang Islam yang masih percaya dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengalahkan ateis yang tidak percaya Tuhan? Oh, itu tergantung Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan katanya. Selesai Anda. Coba ateis berhadapan dengan kami soal ilmu pengetahuan, ku babat habis. Ku tanya misalnya, kapan teori Big Bang ditemukan? Orang ateis akan menjawab tahun 1924 oleh Lamitri. Betul? Ya. Sebelum itu nggak ada? Enggak. Al-Quran sudah mengatakan terlebih dahulu, 1400 tahun yang lalu. Kapan orang menemukan bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari? 100 tahun yang lalu? 200 tahun yang lalu? Paling mereka menjawab sekitar 100 tahun yang lalu, anggaplah. Al-Quran sudah mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Di mana itu? Surah Yunus ayat 5. Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Di situ dari kata nuron. Apa itu nuron? Cahaya yang dipantulkan. Lihat Bible. Dalam Kejadian 1 ayat 16. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Coba. Menurut Bible, bulan memiliki sinar sendiri. Matahari memiliki sinar sendiri. Makanya mereka berkuasa masing-masing. Matahari berkuasa atas siang, bulan berkuasa atas malam. Apakah secara ilmu pengetahuan ini sesuai? Tidak, Paman. Tentu. Kenapa Al-Quran sesuai? Tentu. Anda pilih kitab suci yang sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kitab suci yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu nyata fakta. Bagaimana? Pusing, Paman.
tentu saja kami akan terus memperlihatkan bahwa kitab yang kami miliki itu memang tidak sesuai dengan sains yang ada. Kami mengaku, tetapi perlu kita kembali kepada akal manusia yang rendah. Apakah manusia itu bisa melampaui akal Allah? Itu menjadi pertanyaan yang penting. Jadi kalau kalian mau membandingkan dengan sains yang ada, tentu saja sains yang akan berbicara lebih tinggi. Kenapa? Sains itu ditemukan oleh manusia. Sains itu dirancang oleh manusia. Gitu loh. Jadi kalau kita mau membandingkan akal manusia dengan akal Allah, itu tidak akan pernah masuk. Ini saya kasih analogi. Bentar, Bang. Misalnya ada pabrik menciptakan mobil. Nah, diketahui oleh orang awam sekalipun, ya, orang yang nggak punya mobil sekalipun, orang yang tidak paham mesin sekalipun, orang itu tahu mobil itu hanya bisa berjalan kalau menggunakan bensin. Tiba-tiba pabriknya ngomong mobil itu bisa jalan pakai air. Ya, mana yang bisa kita percaya? Yang sesuai fakta atau yang asal ngomong? Ini ada orang ngomong nih, mobil ini jelas-jelas hanya bisa jalan kalau pakai air. Tapi ada orang yang ngaku aku yang menciptakan mobil itu. Mobil itu bisa jalan dengan air. Mana yang Anda percaya? Yang sesuai fakta atau yang hanya ngomong? Silakan. Fakta. Fakta kan? Fakta bahwa bulan itu memancarkan cahaya matahari. Memantulkan cahaya matahari. Ada yang ngomong bulan tidak memantulkan cahaya matahari. Mana yang Anda percaya? Kalau menurut sains itu cahaya matahari itu terpantul melalui bulan. Seperti itu kalau kita berbicara tentang sains. Itu fakta, beda bukan? kalau kita berbicara tentang Iya. itu kita berbeda. Itu fakta. Tetapi berbeda dengan dalam kitab suci atau dalam Bible itu berbeda. Anda tahu artinya beda. benar? Apa arti benar, Bang? Beda bumi, Ustaz. Beda bumi itu, Ustaz. Apa artinya benar, Bang? Benar itu terjamin, fakta benar-benar, pokoknya Bang, benar. Saya kasih tahu, baik, Bang. gitu. Oke, saya kasih tahu. Apa itu benar? Benar itu antara pernyataan dan kenyataan itu sesuai. Ya, saya bilang ini rokok. Benar salah? Ini rokok ini. Benar salah, Bang? Pernyataan saya Salah. mengatakan ini rokok. Kenyataannya ini remote. Ya kan? Tapi kalau saya katakan ini remote, antara pernyataan dan kenyataan sama. Itulah namanya benar. Jadi kebenaran itu tidak bisa berdasarkan iman. Nggak bisa. Kalau kebenaran itu dinilai dengan iman, maka di dunia ini tidak ada agama yang salah. Ada orang nyembah sapi, dalam iman dia benar. Tetapi secara akal apa itu benar? Itu makanya kita gunakan pemikiran-pemikiran, maaf saya tidak menghujat, saya bicara sejarah. Pemikiran-pemikiran Anda yang seperti ini hanya bergantung kepada iman saja. Inilah yang menyebabkan orang Kristen mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan. Sehingga seorang ilmuwan yang namanya Galileo dihukum oleh gereja. Ini fakta. Betul enggak, Bang Alfi? Saya enggak lulus SMA saya. Toyib, betul. Ya. Jadi, Bang, ketika kita dikasih akal, Tuhan memberi kita akal itu, Bang. Itu untuk menilai ini benar, ini salah. Kalau tidak sesuai akal, salah. Karena apa? Tolak ukur kebenaran bukan iman, tapi akal. Makanya Albert Einstein mengatakan iman tanpa akal itu buta. Akal tanpa iman pincang, jadinya ateis. Sehingga iman dan akal harus seiring sejalan. Kalau ada agama yang bisa seiring sejalan dengan akal, kenapa tidak Anda pilih? Justru Anda memilih agama yang tidak sesuai dengan akal. Orang, Bang, kalau dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak sesuai akal, sakit, Bang. Anda dipaksa nih, 1 tambah 1 4. Anda harus percaya. Otak Anda sakit enggak, Bang?
1 tambah 1 4, pokoknya yakini 1 tambah 1 4. Anda dipaksa nih, harus. Sakit nggak bang otak Anda bang? Sakit bang. Paman. Tidak. Bagaimana bisa dikatakan damai hatimu? Jadi Islam adalah agama yang realistis, agama yang sesuai akal. Ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan akal. Itu hebatnya. Makanya kami bangga. Saya baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, iman saya nggak goyang, nggak goyang. Bahkan belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Saya lebih paham Bible daripada mereka. Saya nggak goyang iman saya. Saya telaah itu ayat. Ya, ini hebatnya. Ketika saya membaca Bible, saya menggunakan metode persesuaian. Ketika saya baca Al-Quran, saya menggunakan metode pertentangan. Itu awal-awal saya belajar. Saya menetralkan diri saya. Nah, anehnya, ketika saya membaca Bible dengan metode persesuaian, ingin menyesuaikan otak saya dengan Bible, semakin nggak sesuai, semakin jauh. Sementara ketika saya baca Quran menggunakan metode pertentangan, saya semakin kalah. Karena Al-Quran nggak ada pertentangan di dalamnya, nggak bisa. Contoh nih ya, wah ini Quran salah nih. Al-Quran mengatakan gini, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi kami hamparkan. Wah ini Quran salah nih. Masuk bumi datar. Kita belajar, jangan hanya bisa menyalahkan tapi nggak mau belajar. Dahaha itu dari kata apa? Seperti itu, dari kata duya. Nah, kata dahuya ini oleh orang Arab itu digunakan istilah orang yang sedang main kelereng, main sesuatu yang bentuknya bulat. Makanya di situ itu dari kata apa ya? Bulat, tapi bulatnya itu tidak seperti bulatnya bola, tapi seperti telur burung unta. Jadi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, kemudian bumi itu kami bentuk seperti telur burung unta. Itu kalau makna secara harafiahnya. Tapi kenapa Al-Quran tidak mengatakan itu? Karena Al-Quran itu turun kepada orang masa lalu yang belum melakukan penelitian. Apa yang dia lihat, itulah yang dia lihat. Apakah bertentangan dengan dia lihat? Tidak. Tapi Al-Quran uniknya dia punya dasar dari kata itu justru menunjukkan bumi itu bulat sebagaimana bulatnya telur burung unta. Itu hebatnya Al-Quran. Saya mau menentang, nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Bible gampang sekali. Ya diruntuhkan gampang sekali. Contoh. Berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Allah memisahkan gelap itu dari terang. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Bagaimana di hari pertama ada terang, mataharinya nongol di hari keempat. Bukankah kita tahu bahwa di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi dan reaksi? Sebab akibat. Sebab ada terang, sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Bagaimana bisa ada terang di hari pertama mataharinya belum nongol? Satu, siang dan malam waktu kita belajar diajari itu terjadi karena bumi berotasi. Bumi berotasi disebabkan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu terjadi antara dua benda yang saling tarik menarik, yaitu antara matahari dan bumi. Itulah yang menyebabkan bumi berotasi. Bagaimana mungkin di hari pertama ada rotasi bumi, mataharinya nongol di hari keempat? Nggak masuk akal. Akal kita pakai untuk menentukan kebenaran, bukan iman. Itu intinya. Bang Alfi mau nambah? Sepertinya abang memang memahami Alkitab sangat luar biasa ya. Tetapi saran saya lebih Anda lebih memahami Alkitab
itu dengan menggunakan kitab Makabe atau kitab Yardali ataupun kitab Analas. Karena di situ jelas sekali. Mungkin Anda baru mendengar kitab-kitab ini, ya Oh kan? tidak, Itulah saya tahu kenapa. bang. Itu bentar bang, saya tahu itu kitab Makabe adanya di kitabnya orang Katolik. Di kitabnya Protestan tidak ada Makabe. Betul? Anda Katolik? Dia Anda Katolik, Bang? nikah. Bang, Anda Katolik bang? Eh, Bentar, saya tanya, Anda bukan, Katolik? tetapi Loh, bentar. Bukan, saya Kalau Anda Kristen. bukan Katolik, kok Anda pakai kitab Makabe? Itu bertentangan dengan iman Itu Anda. itu berarti Anda salah pemahaman. Loh, kitab Anda apa? Anda Protestan? Iya. Berapa kitab Protestan? Di Protestan itu hanya satu, Ush. tetapi melandasi iman kita juga Waduh, harus kacau memahami ini. beberapa kitab yang berada di dalam doktrin. Bang. Jadi kalau misalkan mau membandingkan, silakan dibandingkan dengan kitab yang ada. Tetapi saran saya, kalau mau memahami lebih jauh atau membandingkan lebih dalam, itu saran saya memakai kitab ini. Iya, kalau begitu Anda jadi Katolik, Bang, kalau percaya dengan kitab itu. Jangan jadi Protestan. Karena di dalam kitab Protestan tidak ada kitab Makabe, tidak ada kitab Sirah, tidak ada kitab Baruk. Anda salah kalau mengatakan saya nggak tahu itu. Saya Kristologi, Bang. Saya pelajari sejarahnya. Anda salah, Bang. Kitab Protestan itu 66 kitab. Kitab Katolik ada 73 kitab. Nah itu yang nggak Anda ketahui. Ada Protestan pakai kitabnya Katolik. Ini geli, Bang, lucu. Pendiri-pendiri Anda mengatakan kitab Makabe yang Protestan ya, itu kitab yang sudah diapokrif. Itu kitab yang tidak termasuk firman Tuhan menurut pendiri Protestan Martin Luther. Gimana sih, Bang? Jadi siapa yang mengatakan bahwa kitab Makabe dan kitab Bible itu hanya dibedakan jadi dua kitab, seolah-olah kitab Makabe ini punya Katolik atau Bible ini hanya punya Kristen? Siapa yang mengatakan? Coba dicek dulu di dalam kitabmu. Kita nggak perlu siapa yang cek aja di kitabmu. Coba ada nggak di situ kitab Makabe? Alfi ada nih bentuk cetakan. Itulah Alfi bisa Anda tunjukin. yang saya mengatakan untuk belajar kitab Makabe, karena kalau Anda memahami Bible saja dengan Anda kasar boleh dan ngomong akal begitu, yang Bang. rendah, Bang, Anda boleh mengatakan itu kalau Anda Katolik. Anda orang Protestan tapi pakai kitabnya Katolik. Yang benar saja, Bang. Gimana sih? Anda orang Protestan tapi pakai kitab Katolik. Sementara menurut pendahulu Anda, kitab Makabe, kitab apokrif. Ngerti apokrif? Kitab menyesatkan. Itu dianggap sesat oleh Coba, gereja Protestan. Anda mengatakan tadi bahwa Anda sejarawan ya atau bagaimana? Oh, saya bukan sejarawan, saya orang belajar. Kami belajar, Oh, iya. abangku. Saran saya mengenai kanonisasi. Iya, Kami sebaiknya belajar, belajar pada sejarah Nero. Saya hanya mengajak kepada saudara-saudara untuk belajar pada sejarah Ya, Nero. pada Masih kan kerajaan Nero, Bang. Romawi. Bang kan Nero. Bang, saya sarankan juga, Bang, Anda jadi Katolik. Itu saran saya, karena Anda percaya kitab Makabe. Anda itu Oh, termasuk enggak perlu, bidah. enggak perlu. Lah kalau nggak perlu berarti Anda tidak percaya dengan pendahulu Anda. Pendahulu Anda mengatakan kitab Makabe sesat, makanya nggak masuk di dalam kitab Protestan. Itu ada di kitab Katolik. Kok Anda pakai gimana sih? Nggak nyambung lah, Bang. Protestan aja yang dipakai, Bang. Kecuali saya berhadapan dengan orang Katolik, oke. Kan begitu? Ade, coba tanya, Katolik kitabnya berapa? Nggak tahu, Bang. Udah Protestan kutanya kitabnya tadi. berapa? Nggak tahu dia, nggak tahu. Ya udah ke laut aja. Nggak tahu dia. Saya hanya mengajak ganda. Anda, Bang, untuk menggunakan akal Anda. Apakah kitab yang bertentangan dengan akal sehat, bahkan terkesan membodohi orang, Anda anggap itu kitab suci? Bagaimana Anda disuruh percaya bahwa ada terang tanpa adanya benda penerang? Bagaimana Anda bisa percaya itu? Kecuali hanya orang gila, Bang, yang bisa percaya, Bang. Karena tidak ada Iya, faktanya memang. seperti itu. Anda ini berbicara tentang fakta, tetapi kami ini berbicara tentang kuasa Tuhan.
Itu artinya Anda beragama hanya modal imani saja, ya otak Anda parkir. Kalau begitu Bang. Otak Anda agak parkir. kekristenan itu bukan agama. Siapa yang mau parkir? Ya memang, karena Kristen ini entah keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Tuh, Yesus memproklamirkan manusia harus beragama. Sementara Kristen bukan agama, berarti Kristen bukan pengikut Yesus. Batuk kebenaran. Jelas-jelas Yesus memproklamirkan agama. Apabila engkau sedang menjalankan agamamu, janganlah kamu seperti orang munafik. Ya kan? Bagaimana tata cara Yesus berdoa itu? Ngomong soal agama juga. Kristen bukan agama, berarti Kristen bukan pengikut Yesus, karena Yesus memproklamirkan agama supaya bisa masuk surga. Silakan Bang Andi, gantian dong. Memang ya latar belakang pengetahuan memang miris sekali. Tetapi kalau Anda mengatakan tentang hal itu memang tidak akan masuk karena kami juga berbeda, pemahaman kita berbeda. Ini bukan soal pemahaman Bang. Bedanya Kita main begini, ke arah fitrah. bentar Bang Alfi. Bedanya kami orang yang menggunakan akal sehat kita untuk menemukan kebenaran. Sementara Anda membuang akal sehat Anda untuk meyakini sesuatu. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih bermartabat? Orang yang menggunakan akal sehatnya untuk menemukan kebenaran atau orang yang hanya modal imani saja? Bang, kalau orang hanya modal imani saja itu berbahaya Bang. Saya kasih contoh Bang ya. Ketika Anda melihat air di dalam botol aqua, Anda yakin, wah pokoknya itu air, saya minum. Ternyata thinner. Karena antara thinner dan air itu bentuknya sama, warnanya sama. Tapi coba gunakan akal Anda. Sebelum Anda minum, Anda teliti. Gunakan otak Anda. Teliti itu, bener enggak ini air? Kalau sudah yakin ini air, baru kau minum. Selamat Anda. Tapi kalau hanya modal imani saja, Anda nggak selamat. Mati minum thinner. Ngerti? Iya. Kasihan. Itu analogi saja loh. Kalau orang nggak menggunakan akalnya, celaka Bang. Makanya Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kenapa Anda nggak mau menggunakan akal ketika Yesus menyuruh Anda menggunakan akal? Di Islam, Allah selalu menegur kami, afala yatawakkilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afala yatafakkarun. Apa kamu nggak berpikir? Loh, kami dituntut oleh Allah untuk menggunakan akal. Makanya di Islam itu orang yang paling mulia adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tinggi derajatnya. Orang berilmu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Bukan orang yang ahli ibadah. Gitu Bang. Izin Bang. Ya. Saya izin pamit ya teman-teman. Ya. Ya, terima Bang kasih Jimmy. atas kesempatan yang diberikan Bang. Nanti mungkin lain kali saya masukin sedikit bang sebelum Anda pamit. Saya keras bukan berarti marah. Saya keras bukan berarti menghujat. Memang karakter saya begitu. Karena kalau saya ngomong lembek, itu otak saya itu data-data di otak saya nggak keluar Bang. Hilang. Jadi saya harus memompa otak saya itu supaya data-data itu keluar. Kalau saya udah begini, wow, pendeta pun nggak ada yang sanggup hafalannya melebihi saya. Kalau nggak pakai akal tuh pergi kondangan yang diangkat lengkuas dikira daging gitu ya Pak dia. Aduh, parah memang. Ya, saya izin ya Bang ya. Iya Bang Jimmy. Mohon maaf kalau kami ada salah kata Bang Jimmy, tapi setahu ini nggak ada sih. Ya. Ya, Silakan istirahat Bang. Mungkin besok-besok boleh gabung lagi Bang ya. Iya, Boleh silakan Bang, Bang. boleh. Silakan. Ya, Silakan Bang.
Pesan saya kepada Bro Jimmy sebelum turun, pergunakan akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Terima kasih. Iya bang, ya sudah pasti tuh. Kami pasti akan menggunakan akal. Selamat melakukan pencarian Bang Jimmy ya. Semoga Ya, Bang. Anda menemukan kebenaran yang absolut. Oke, selamat malam. Siap. Malam. Jadi Bang Egi. Ya. Mana Bang Egi? Jangan jauh dari Hadir, perangkat Bang Egi. hadir. Iya, kalau dari tadi Pak De Sugi membawakan perjanjian lama, mari kita beranjak ke perjanjian baru yang tidak bisa dipolemikkan jumlah kitabnya. Coba Anda perhatikan pada perikop Tuhan Anda dicobai oleh iblis pada Matius 4. Lihat ayat yang ke-8 ya, butir yang ke-8 ya.